Kenapa sih Pak Presiden Joko Widodo itu baru meminta maaf itu sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kayak memberikan kesan kayak sakral banget gitu? Pertanyaan mungkin untuk Pak Panel Barus. Oke, langsung Bang, silakan. Biasanya keluarga Anda kalau bikin selamatan juga minta maafnya di akhir. Mohon maaf apabila penerimaan kami kurang baik, pelayanan kami kurang baik, biasa aja itu. Makanya tadi saya bilang dalam budaya kita minta maaf, mengucapkan terima kasih itu satu hal yang biasa, wajar. Ya, manusiawi, itu bukti kerendahan hati ya dari seorang presiden. Presiden menyatakan permintaan maaf kepada rakyat di depan ulama, kiai, itu satu bukti ada kedekatan yang luar biasa antara pemimpin dengan rakyatnya. Cuman yang tiga ini terlalu mempolitisasi permintaan maaf yang tulus dari presiden tadi. Ekspektasinya kelebihan, mintanya pertanggungjawaban di acara zikir kebangsaan. Salah kamar, Bos. Gimana bro? Mau disanggah lagi bro? Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya Dek. Bahwa memang permintaan maaf itu Pak Jokowi sebagai manusia di acara pengajian dan juga acara kebangsaan itu menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin. Jadi memang bukan pertanggungjawaban presiden terhadap hal-hal lainnya. Jadi ini konteksnya berbeda ya. Jadi kita nggak usah menarik ke arah politik dan sebagainya. Walaupun kita hidup juga di dunia politik, tapi khusus ini saya melihatnya bahwa ini adalah acara keagamaan dan juga acara kebangsaan. Poinnya itu. Jadi menunjukkan sosok kenegarawan gitu ya. Oke. Bang Refli silakan. Iya kan dari awal saya mengatakan kita ini ngomong apa sih? Saya udah bilang saya tidak tertarik bicara mengenai soal maaf-maaf. Karena saya tidak bisa menilai dalamnya hati orang. Apakah dia maaf tulus atau basa-basi sebagaimana pesan atau judul dari mimbar atau catatan demokrasi ini. Makanya kemudian saya membahasnya dari aspek-aspek yang lebih terukur. Aspek hukum tata negara, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Nah itu bentuk sebuah diskusi. Tapi kalau kemudian kita bicara mengenai bahwa permintaan maafnya ANSI, ya sudah ngapain kita diskusi dari awal ya kan? Kan ini gara-gara beliau ini juga host berdua ini lari kemana-mana ya kan? Enggak sih. Konteks kita itu Bang. Kita sih masih lari di tempat Bang. Karena permintaan maaf tadi belum ada ujungnya Bang. Iya, sekarang pertanyaannya kan saya udah bilang. Kita ini mempermasalahkan presiden yang 2 bulan lagi mau berakhir jabatannya. Ngapain sebenarnya ya kan? Tetapi ini kan pembelajaran berdemokrasi. Bahwa setiap presiden itu pasti ada catatan-catatannya ketika dia meninggalkan jabatannya. Nah, catatan-catatan tersebut bisa menjadi sebuah buku yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, tapi bisa juga dipermasalahkan kalau seandainya ternyata ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum atau kejahatan-kejahatan tertentu. Misalnya saya bilang tadi, kan saya sudah kasih contoh. Oke, dia minta maaf. Soal tulus atau tidak itu soal lain. Sebagai warga negara ya kita maafkan saja misalnya. Tapi kan maaf tidak maaf itu kan tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum kalau ada di kemudian hari. Nah itulah yang kita. Dan itu harus dibuktikan ya. Cuman Bapak bertiga ini kan nggak paham bahasa pertanggungjawaban. Bukan. Saya paham makanya Iya. Bang Refli kesimpulannya saat ini adalah Bang Refli sepakat dengan kami ya kan bahwa ini adalah permintaan maaf secara kebangsaan dan di acara Nggak penting saya nilainya. bukan pertanggungjawaban kan Iya. berarti kan? Oh iya. Bukan pertanggungjawaban kan kemarin kan? Tetapi bukan berarti setelah minta maaf case close. Nggak ada yang begitu. Iya. Apa bilang case close? Iya, Enggak dong. makanya saya tegaskan nggak penting bagi saya apakah beliau minta maaf Ya atau jadi kan tidak. kita sepakat bahwa Iya, acara biasa saja ya, kemarin Bang, ya. itu Terserah, adalah tidak minta maaf bukan not my pertanggungjawaban business. gitu loh. Karena itu yang ingin saya tunggu adalah bagaimana Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Kalau lagi menjabat begini, Kodari mendekat, Silverstein mendekat, Panel Barus mendekat. Tetapi kalau tidak lagi menjabat, kita lihat nanti. Karena kan Partai Negoro misalnya mau laporkan dia pertanggungjawabannya. Kemudian petisi 100 minta juga. Beberapa komponen society sudah bersiap-siap untuk mengadukan Pak Jokowi ketika tidak lagi menjabat. Kalau sekarang nggak ada gunanya mengadukan he is a powerful president. Udahlah. Dan saya kira
Kodari sebagai pengamat politik paham betul soal seperti itu. Pengamat politik kan dihadirkan. Persis Bang. Bukan sebagai Bang Kodari ditanggapin. bukan Bang sebagai Kodari. jubir di belakang layar. Sampai situ poinnya Bang Refli. Bang Kodari. Bang Kodari. Iya, saya kira jawaban terhadap teman mahasiswa tadi bahwa kenapa sekarang disampaikan ya karena beliau di akhir masa jabatannya kan. Jadi sebagai sebuah ketulusan, sebagai kerendahan hatian beliau menyampaikan permintaan maaf. Dan bahwasanya kemudian kalau kita bicara pertanggungjawaban yang lain-lain, ya kembali kepada ruang apa. Kalau ruang politik tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang formal lagi kepada Pak Jokowi. Beliau sudah selesai ya selesai gitu. Maksudnya Karena ini Pak bukan Jokowi melanggar pidana atau apa? ya kalau nantinya, Pak? soal pelanggaran hukum dan yang lain-lain Kalau memang bersalah kan itu kita otomatis mereka ya. berlaku bagi siapapun warga negara, bukan hanya presiden. Mantan dirut misalnya Pertamina diproses, sudah dirutnya kapan sekarang diproses. Dirut Garuda misalnya kasusnya kapan sekarang diproses. Saya kira itu juga ya meminjam istilahnya apa Bang Rey apa ya nggak usah dipersoalkan lagi Bang Rey atau Bang Refli nggak usah dipersoalkan, itu otomatis nanti akan berjalan kok gitu. Soal tadi Bang, data dan juga persoalan yang dihadapi oleh Presiden Jokowi yang diuraikan oleh Bang Ciko tadi. Yang menurut Bang Kodari, Bang Panel itu merupakan tuduhan tak berdasar sama sekali. Ya kan sulit juga kita sudah elaborasi minta beliau sebut nama, tapi kan nggak disebutkan namanya. Jadi gini. Kita Kan khawatir kita nanti kita kalau tahu sebut kok, nama gini, kejadiannya kayak ketua BP2MI itu, Iya, jadi Mr. T begitu dipanggil oleh Barreskrim gitu loh, ternyata nggak ada datanya gitu. Ya, harus jelas Sorry artinya ya. ya. Ini satu Sebut hal, nama, tapi sebut. gue gak mau sebut di sini. Tapi ini yang saya sebutkan ini semua bisa dibaca di berita, ya siapapun itu namanya. Tetapi tunggu, nggak usah. Kenapa? Lu seneng banget pingin mengkriminalisasi gue? Apa sih? Ini kebiasaan nih Jokowi ini. Iya kan? Ketua Kebiasaan BP2 orang-orang ini nggak Jokowi. dikriminalisasi. Nah ini jangan. Sampai hari Maksudnya ini. apa? Sampai hari Maksudnya apa? Lu BP2 ini nantang-nantang kan nggak gue. jadi Bos, tersangka, kalau gue kan? dipanggil yang berwenang, gue sebut nama. Sorry ya. Kalau lo di sini di forum ini gue gak akan sebut nama. Satu Lanjut, hal. Bang. Tapi apa yang saya Mungkin dipanggil kalau nggak sebut nama, sebut nama dulu baru dipanggil. Tunggu. Yang saya akan sebut nama adalah gini. Ini semua terjadi, bisa dilihat beritanya. Siapapun itu yang pernah dipanggil, kemudian kasusnya berhenti karena mendukung calon-calon yang didukung oleh satu pihak tertentu. Ini satu. Dan Harun ini Masiku. terjadi Contohnya Harun di Masiku bawah nih. Kasusnya ini Harun kepemimpinan Masiku sama Presiden Hasto. Jokowi. Ini saya sebut nama nih. Dan ini semua terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Udah saya sebut nama. Saya sebut namanya Jokowi. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, dari penyampaian ada Bung Kodari, Bung Silvester, ya, Bung Ciko Hakim, ya, Bung Ray Rangkuti, dan ada dari Refli Harun dan juga yang lainnya, ya, soal pada saat Pak Jokowi sebagai presiden ketika sudah habis masa jabatan, permintaan maafnya ya tentu kita tahulah seperti apa ya, dan itu tadi yang dibahas dan lumayan sengit juga tadi debatnya ya, tapi ya itu kita jadikan semacam diskusi lah ya untuk memberikan pemahaman kepada kita bersama. Nah, tentu memang sampai sekarang Pak Jokowi masih jadi perbincangan publik ya. Meskipun sudah tidak menjabat sebagai presiden, tetapi terlihat eksis juga nama beliau ini ya. Saya nggak tahu karena kenapa gitu ya atau apa, tapi tetap eksis juga ya. Dan kabar-kabar juga yang baru-baru ini yang beredar saya dengar bahwa Pak Jokowi diminta untuk mendaftar sebagai ketua umum PSI ya, dan bersaing nanti bakal dengan anaknya Kaisang Pangarep, putra bungsunya ya. Tapi it's okay lah, itu hak dari internal PSI sebetulnya, kita nggak bisa campuri juga ya. Nah teman-teman, kalau saya melihat penilaian teman-teman kita di sini ya di komentar pada video ini, tentu ini menjadi sebuah pemahaman kepada kita ya. Di mata mereka, para pembenci Pak Jokowi itu selalu salah, ya, selalu salah. Mohon maaf pun dianggap salah, sehat selalu Pak Jokowi. RH tidak nampak, gak suka, ya.
siapa RH ini ya? RH Refli Harun ya. Bung Refli Harun. Sholat di masjid juga dianggap tindakan politik kalau bagi si Ray ya. Bahaslah macam-macam, otaknya kemana source udah ada horse ya, udah bisa bawa acara host ya, bukan horse ya, host oh ya, salah ketik tadi itu ya. Ini grup pembenci Jokowi sebenarnya adalah karena junjungannya kalah, karena kalian kalah, iri hati, busuk hati, sakit ya. Paling terakhir sangat wajar ya meminta maaf, namun tetap mempertanggungjawabkan kewajibannya. Refli ini manusia hebat, cuma kehebatan dia tidak terpakai untuk bangsa ini. Mahasiswa yang tanya Jaya gitu, IP-nya pasti rendah banget. Jelas itu mahasiswa yang tole dan gobloe ya, ya. Anak Jokowi ikut mencalonkan kepala daerah, bukankah yang menentukan masyarakat? Mikir, Rakuti ya. Arah bicara Refli juga arah kebencian, tidak patut dicontoh, tidak mendidik. Kalau memang melanggar hukum ya diadili walaupun nggak jadi presiden. Bagaimana ini Refli, di depanmu ada anak mahasiswa yang lagi belajar, jadi jangan asal bicara yang tidak penting. Kata-kata maaf itu menunjukkan kerendahan hati buat siapa saja berlaku ya. Tapi mungkin teman-teman dalam dunia politik kan pasti ada juga para pengamat politik. Makanya saya gimana ya kalau saya nyebutnya ya. Di Indonesia kadang-kadang silap sedikit saja berbicara, apalagi dalam konteks dunia politik itu udah dibahas nanti bahkan diperdebatkan tuh. Maksudnya bisa kita asumsikan seperti ini. Mulai lagi berasumsi, beropini, ujung-ujungnya jadi viral, trending, masuk TV, acara debat dan lain seterusnya ya. Lucu buat mereka yang tidak suka sama Pak Jokowi, kayaknya mereka tidak suka sama kata maaf. Itulah makanya rusaknya Indonesia itu bukan presiden, tapi pengkritik culas yang merusak Indonesia. Baik Refli, baik Ray, baik Refli maupun Ciko, astaga. Para pembenci Pak Jokowi dikasih panggung pasti heboh. Kinerja pemerintah tidak ada sebenarnya di mata mereka. Mulut dan hati Rangkuti itu perlu diceboki pakai sunlight. Kok mahasiswa ini masalah minta maupun dijadikan bahan? Rendah sekali. Pola pikirnya rendah sekali. Betul sekali Ciko, Refli, dan Rai. Pokoknya semua salah Jokowi. Kucing kalian, kurapan juga salah Jokowi, dasar hama. Elitnya PDIP kayak Ciko ya ayo rame-rame tinggalkan PDIP, ketuanya aja menghina tukang bakso gitu, partainya cilik nggak jelas ngawur. Ya itulah ya teman-temannya, pusing juga nih kalau baca-baca komentar-komentar ini nih. Ya rasa-rasanya ya memang dalam dunia politik ini jangan silap lah gitu ya. Ngomong jangan ngasal ngomong lah. Harus benar-benar teliti, memberikan pernyataan harus hati-hati. Nggak bisa salah ngomong nih, salah ngomong jadi isu publik. Diperdebatkan, dibahas terus sampai terus menerus. Makanya kadang-kadang saya berpikir kalau ngonteng-ngonteng begini ya, berpikir di negara lain udah berpikir untuk bangun ini, bangun itu, bangun ini. Di Indonesia masih sibuk sampai bertahun-tahun soal ijazah ya. Ketika ada menteri misalnya mengatakan ini bos saya dijadikan jadi pembahasan atau perdebatan, lalu soal macam-macam lah ya, macam-macam ya. Tapi memang ya secara sadar kita tahu bahwa itu kan ada penentangan tanya sehingga diungkit lagi, dikupas, dikaji. Ya sebetulnya sah-sah saja, tetapi ya maksud saya di sini jangan sampai berlarut-larut terus-menerus lah seperti itu ya. Kita pikirkanlah bagaimana bangsa ini ke depan biar maju ya. Mungkin itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan salam dan sampai jumpa.